Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa. Selamat beraktivitas dan mudah-mudahan sehat. Jangan lupa tetap bahagia dan di pandemi COVID-19 ini kita tetap kuliah dengan cara daring ya. Inginnya saya juga bisa berkumpul tatap muka dengan Anda di kegiatan mata kuliah ini, tetapi kita harus bisa memimpin diri sendiri sebenarnya kan. Bagaimana memimpin, bagaimana kita berusaha untuk sehat gitu kan. Nah, teman-teman semua, di mata kuliah kepemimpinan yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya menjadi pemimpin. Tetapi sebelum kita mengarah ke sana, ada kata kunci sebenarnya di dalam kepemimpinan ini adalah what is leadership. Jadi leadership is the influence process of leaders and followers and achieve organizational objectivities towards change. Jadi kepemimpinan itu yang paling penting adalah bagaimana mempengaruhi. Nah, ini kata-kata mempengaruhi ini adalah influence-nya, key element of leadership adalah influence. Jadi bagaimana kegiatan ini bisa berhasil kalau pemimpinnya tidak bisa memberikan pengaruh, menurut saya tidak akan muncul dua kalimat leader and followers gitu. Nah, sama dalam kegiatan di pandemik ini kita juga harus memimpin diri sendiri. Kata Stephen Covey mengatakan bahwa pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri gitu. Bagaimana dia bisa memimpin orang lain. Nah, jadi kalimat tadi key elements of leadership, bagaimana pengaruh antara pribadi, usaha pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan para pengikut. Kalau pemimpinnya tidak bisa menjadi leader, orang itu yakin tidak bisa disebut pemimpin. Nah, tadi kaitannya dengan leader dan followers adalah kepemimpinan selalu mengandaikan adanya hubungan manusia. Jadi ada hubungan relationship antara pemimpin yang dipimpin. Pada prinsipnya, pemimpin itu bagaimana menghasilkan perubahan yang positif bagi organisasi. Karena pemimpin itu mesti berciri inovatif, reformatif, delegatif. Bahkan sebenarnya pemimpin yang paling baik itu pemimpin yang bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan juga harapan. Jadi kalau pemimpin pada dasarnya tidak memberikan ciri-ciri inovasi, reformatif terhadap organisasi, menurut saya pemimpin itu harus introspeksi ya, seperti itu. Nah, pada dasarnya pemimpin itu adalah pasti melibatkan seluruh kelompok manusia. Manusia diposisikan pada jabatan atau fungsi-fungsi tertentu ya, sesuai dengan kemampuan, keahliannya yang dimilikinya. Kita pernah mengenal mungkin di organisasi klasik ya, the Weberian birokrasi memunculkan apa yang disebut the right man in the right place, the right man in the right job. Nah, ini sebenarnya bagaimana pemimpin itu memiliki keahlian ya. Dan keahlian itu bisa saja dia memiliki unsur-unsur bagaimana menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu pada prinsipnya barangkali bisa saja diartikan menurut para ahli. Franz and Raven itu mengatakan bentuk-bentuk pemimpin itu salah satunya memiliki kekuasaan, memiliki power. Salah satunya yang paling kita sering lihat adalah bagaimana pemimpin itu adalah mengcoercive, memaksa. Bagaimana pemimpin itu menjadi ditakuti kan begitu. Banyak kan pemimpin-pemimpin dunia dari mulai Adolf Hitler, dari mulai Stalin, dari mulai Lenin, dari bahkan mungkin banyak tokoh-tokoh dunia yang pada prinsipnya orang itu takut gitu. Padahal sebenarnya kalau pemimpin itu hanya memaksa, mengcoercive, itu hanya sesaat. Dan yang muncul dalam kekuasaan pemimpin itu juga adalah namanya reward. Kekuasaan yang berdasarkan harapan, pujian, penghargaan. Dan bentuk-bentuk kekuasaan pemimpin itu salah satunya juga harus memiliki legitimate. Kalau dia tidak memiliki kesahan, kekuasaan pemimpin itu nanti orang tidak akan menurut seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah pemimpin itu memiliki keahlian. Apa sih yang mau dijual atau apa yang mau diikuti kalau pemimpin tidak memiliki keahlian atau tidak memiliki keterampilan khusus. Nah, ini yang sebenarnya perlu dilakukan. Nah, dalam beberapa teori tentang kepemimpinan, dan kebetulan saya juga membuat buku tentang kepemimpinan dan kekuasaan, ada beberapa pendekatan kepemimpinan. Dari mulai the Great Man Theory, the Big Bang Theory, Trade Theory, Group NX Theory, Situational Theory, Fat Goal Theory, Behavioral Theory, dan yang sekarang booming gitu ya, yang disebut Transformative Leadership Theory. Nah,
dari tadi yang saya sampaikan, dari mulai The Great Man Theory, menurut teori ini bahwa pemimpin itu dilahirkan, ya, dilahirkan, bahwa pemimpin itu selalu dilahirkan memiliki satu kepribadian, memiliki warisan begitu ya. Biasanya pemimpin inilah pemimpin yang diturunkan dari raja-raja kan gitu. Jadi pemimpin yang ternyata dilahirkan dari sebuah kerajaan, dan pemimpin itu dibentuk karena memang dia sudah punya trah tentang kepemimpinan seperti itu. Yang kedua tadi adalah The Big Bang Theory. Pemimpin ini lahir karena berdasarkan suatu peristiwa besar gitu ya. Dari mulai Benito Mussolini, Adolf Hitler, Soekarno, Hatta, Yamin gitu, dan termasuk juga Margaret Thatcher, bahkan perdana menteri yang terkenal gitu ya, yang bagaimana dia bisa melakukan beberapa perubahan. Dan yang tidak kalah penting juga, kita memiliki apa yang disebut pengakuan yang ternyata pemimpin itu karena memang dia melakukan beberapa perubahan, baik itu secara evolusi, revolusi, maupun mungkin reformasi. Yang ketiga, pemimpin itu adalah the genetic theory. Pemimpin dilahirkan dengan membawa sifat-sifat kepemimpinan. Jadi karena orang tuanya ada gitu kan, orang tuanya jadi kubu gitu ya, atau jadi kepala desa, atau jadi ternyata membawa sifat-sifat dari bapaknya atau dari orang tuanya. Yang keempat adalah trait theory. Bagaimana kepemimpinan itu tergantung kepada karakter pemimpin. Bagaimana pemimpin itu harus memiliki kemampuan intelektual, kematangan pribadi, memiliki pendidikan, status sosial, human relation, bahkan pemimpin itu harus memiliki dorongan untuk maju. Dan pemimpin yang paling baik itu pemimpin yang mau dikritik gitu ya. Pemimpin yang sebenarnya, kalau pemimpin tidak mau dikritik, itu berarti pemimpin yang menurut saya tidak menjadikan pemimpin yang memiliki karakter gitu kan gitu. Nah, pemimpin yang paling sukses menurut Stockdale itu adalah dia bisa beradaptasi terhadap situasi yang ada, siap terhadap lingkungan sosial yang terjadi, dan dia tuh punya ambisi, bukan ambisius, ambisi. Dia berorientasi untuk mengejar prestasi, bukan prestise. Dia tuh tegas, mau kerjasama, dia dapat dipercaya. Dan ini yang sebenarnya di alam yang sekarang, apalagi di COVID-19 ini, kita mengharapkan pemimpin itu seperti itu. Dia itu pemimpin harus pandai gitu kan. Pemimpin itu memiliki konseptual, kreatif, diplomatik, bahkan pemimpin itu juga harus memiliki social skill. Bagaimana dia memiliki beberapa keahlian tentang pendekatan-pendekatan sosial. Karena kalau pendekatannya secara militeristik, pendekatannya secara otoriter, hari ini tidak diperlukan seperti itu. Tapi diperlukan bagaimana humanisme, bagaimana humble, bagaimana masyarakat itu diberikan keleluasaan untuk berorientasi atau beradaptasi atau bahkan juga berkomunikasi dengan pemimpinnya. Yang berikutnya adalah group exchange theory. Bagaimana antara hubungan pemimpin dan pengikutnya pada saatnya exchange, pertimbangan untung rugi. Kira-kira saya kalau mengikuti bapak itu dapat apa gitu. Kalau saya nggak mengikuti itu, kita dapat apa. Nah ini celakanya kalau group exchange theory itu adalah situasional gitu. Kelihatannya tergantung pengikutnya. Ada uang baru dia jalan. Kalau nggak ada uang, dia tidak memiliki beberapa perubahan. Selanjutnya adalah situasional atau contingent theory. Adalah bagaimana pemimpin itu tergantung pada situasi hari ini. Kalau situasi pemimpinnya adalah menguntungkan bagi dia, ikuti gitu kan. Jadi ada pola tiga, ada yang ikut arus, terbawa arus, dan menentang arus. Nah, pada saat situasional ini adalah yang disebut kondisional. Orang tuh pasti melihat apa sih keuntungan kalau saya mengikuti mereka. Kalau enggak, apa sih? Berarti kan mereka bisa meninggalkan seperti itu. Dan selanjutnya adalah pemimpin yang kita idam-idamkan sebenarnya, disebut transformation leadership theory. Bagaimana pemimpin itu menggunakan dominasi keyakinan diri, bagaimana pemimpin itu melakukan beberapa perubahan yang disebut bottom up dan top down policy, bagaimana integrated planning gitu. Jadi pemerintah tidak hanya menginstruksional, tapi juga dia adalah mendengar bagaimana keinginan-keinginan dari masyarakatnya. Ini adalah yang sebenarnya berharap bahwa pemimpin itu bisa melakukan beberapa perubahan. Sehingga kalau dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan yang paling baik adalah kepemimpinan bagaimana kita ada kata Shen and Van Glinhoff, ada 7 karakter. Yang pertama, pemimpin yang paling baik itu memiliki emotional intelligency, kecerdasan emosional, memiliki integrity. Dia juga memiliki dorongan untuk semangat, drive, leadership, motivation.
bagaimana percaya diri, bagaimana dia memiliki intelijensi, dan bagaimana yang paling penting adalah knowledge of business, wawasan pengetahuan terhadap pekerjaan. Ini yang memang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang akan menjadi perubah ke depan. Hanya tinggal kita bisa melaksanakan seperti itu atau tidak, kita harus bargaining position. Karena kalau tidak memiliki hal seperti itu, kita akan ketinggalan zaman. Menurut saya, itu bagian yang teman-teman harus mulai lakukan. Pada prinsipnya adalah pemimpin bisa melakukan beberapa perubahan. Yang paling penting pemimpin itu bisa mempengaruhi beberapa followernya, dan apa yang kita lakukan hari ini itu yang paling penting tadi, punya integritas, punya dedikasi, punya kejujuran gitu ya. Di samping tadi IQ-nya ada, spiritualnya ada, kecerdasan emosionalnya ada gitu. Yang paling tidak kalah ada adversity, bagaimana dia bisa bertahan kalau terjadi konflik. Dan konflik itu menurut saya tidak boleh dihindarkan. Konflik harus di-manage. Yang paling penting dalam konflik itu adalah bukan melihat tentang persamaan, tapi kita bisa melihat tentang memanage perbedaan. Orang yang merdeka itu bisa mengatakan bagaimana memanage konflik supaya konflik itu menjadi sinergitas. Tidak musim hari ini kita berkompetisi, tapi yang paling penting kita berkolaborasi. Kolaborasi pemimpin itu bagaimana mendengarkan keinginan-keinginan dari bawah, dan bagaimana juga mendengarkan keinginan daripada bawahannya, mendengarkan dari rakyat, dan juga bagaimana kita membuat yang namanya decision maker. Pemimpin harus tepat dalam memberikan langkah-langkah. Itu saja teman-teman mahasiswa untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap melakukan kegiatan dengan baik, tetap sehat, dan yang paling penting apa yang kita lakukan hari ini, jadilah diri sendiri. Menjadi pemimpin yang paling baik itu gampang memberikan solusi kepada orang lain, tapi kadang kita juga tidak bisa memberikan autokritik terhadap diri kita sendiri. Itu saja mungkin teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di bab yang lain di dalam mata kuliah kepemimpinan ini. Terima kasih, selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas yang lain, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.